Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Podcast Tech. Kali ini untuk review 1 bulan pemakaian Samsung Galaxy S22 Ultra yang kemarin saya beli seharga 19 juta untuk yang varian 12GB 256GB. Buat saya yang kebetulan tergabung sebagai anggota Persatuan Kaum Mendang Mending Indonesia, gimana nih? Worth it nggak? Kita cek di kedua sisinya deh ya. Oke, jadi walau jiwa mendang-mending saya tuh teriak-teriak kalau HP ini tuh overpriced, tapi hal yang nomor satu yang paling bikin HP ini tuh berasa worth it banget adalah karena kebanyakan orang lain juga tahu kalau Samsung Galaxy S22 Ultra ini harganya overpriced. Jadi ya nggak tahu kenapa pas lagi di tempat-tempat umum gitu, walaupun lagi nggak perlu-perlu amat lihat HP sih, tapi saya jadi demen banget sok-sok sibuk gitu pakai HP. Padahal ya cuma scrolling menu doang, bingung mau ngapain, lawong lagi nggak perlu lihat HP juga. Jadi ya faktor ini buat saya pribadi ini ya adalah faktor nomor satu, catat nomor satu ya, kenapa saya beli sebuah Samsung Galaxy S22 Ultra ini. Mohon maaf, sifat saya ini jangan ditiru ya. I'm still working on that. Doain aja mudah-mudahan kedepannya saya lebih soleh. Amin. Oh ya, saya beli Samsung Galaxy S22 Ultra ini di Tokopedia ya guys. Dan seperti biasa, biar lebih untung, saya ke Tokopedia-nya lewat aplikasi Shopback dulu dong. Buat yang belum tahu, Shopback itu adalah sebuah aplikasi yang pasti kasih kamu cashback tiap kamu belanja online di ratusan e-commerce yang ada di dalam Shopback-nya itu sendiri. Ada Lazada, Tokopedia, Blibli, Rupa-Rupa, Watsons, Adidas, Orami, sampai e-commerce travel kayak Agoda, Tiket.com, dan masih banyak lagi. Nih, lihat, tabungan saldo saya udah kekumpul segini guys. Lumayan banget kan? Makanya biasain belanja online selalu hashtag mulai dari Shopback. Oke? Caranya gampang banget. Pertama, download aja aplikasinya dulu. Buat yang belum, ntar linknya saya kasih di kolom deskripsi. Langsung buka aplikasi Shopback-nya, monggo buat akun dulu kalau belum punya. Oh ya, kalian juga bisa pakai kode ini nih guys, biar dapat tambahan bonus cashback Rp20.000. Ini khusus untuk pengguna baru Shopback ya. Oke? Sikat. Terus kalian tinggal pilih nih e-commerce favorit kalian. Kalau saya beli HP ini di Tokopedia, ntar langsung muncul keterangan cashback-nya. Terus tinggal klik aja continue to apps. Dan udah deh, kalian bisa langsung masuk ke Tokopedia-nya, tinggal belanja seperti biasa. Cari Samsung Galaxy S22 Ultra-nya dan langsung beli aja. Gampang banget. Ntar saldo cashback-nya bakal masuk ke akun Shopback kalian setelah proses verifikasi dulu pastinya. Kalau udah ngumpul banyak, saldonya minimal 25.000 bisa dicairin jadi pulsa, atau kalau minimal saldo kamu udah 50.000 bisa ditransfer ke rekening bank kamu. Nah, kapan lagi coba belanja dapat untungnya double men. Jadi belanja online jangan lupa hashtag mulai dari Shopback. Oke? Balik lagi ke reviewnya, ya karena saya suka main game dan suka nonton YouTube juga. Jadi hal terpenting nomor 2, kenapa saya beli HP ini adalah karena layarnya yang luas banget. Jadi kalau dulu tuh ada tablet yang luas layarnya 7 inch ya. Nah di sini luas layarnya udah 6,8 inch. Jadi udah kayak tablet, tapi bezelnya tipis banget. Jadi handlingnya masih berasa kayak HP. As simple as that. Bonusnya, nggak cuma luas doang ternyata, tapi warnanya, kontrasnya, resolusi 2K-nya, terus responsivitasnya, sampai pas layarnya ditabrak langsung sama sinar matahari juga, di sini tuh masih clear banget, masih semuanya kelihatan, jelas banget, sama sekali nggak ada masalah. Jadi, ya, ini layar yang sangat-sangat berkualitas dan reliable. Nggak cuma layar, buat aktivitas ngegame dan nonton YouTube juga, HP ini ternyata ngasih kualitas suara speaker stereo yang ya menurut saya sangat-sangat keras dan sangat-sangat enak. Beda banget lah sama speaker stereonya HP-HP mid-range. Kemudian baterainya juga cukup buat pemakaian saya yang diseling 1-2 jam per hari main PUBG atau Mobile Legends. Cukup ya, nggak berlebihan juga. Padahal resolusi layarnya saya set di 2K dan always on display-nya nyala 24 jam. Dan khusus buat aktivitas gaming saya, pakai chipset Snapdragon adalah anugerah ya. Karena ya dari dulu saya adalah pelanggan seri S atau seri Note-nya Samsung. Iya, yang pakai Exynos itu tuh. Dan hampir selalu pas masih baru launching gitu, saya harus bersabar beberapa bulan
ngasih waktu untuk HP flagship terkencangnya Samsung ini tuh sedikit demi sedikit bisa ngoptimalin performa dan kompatibilitasnya sama game-game favorit yang saya mainin. Itu cerita pas masih pakai Exynos, oke? Nah, kalau sekarang pakai Snapdragon, wih, bisa langsung gaspol, men. Semua game-game yang saya mainin tuh lancar jaya tanpa kendala pokoknya. Main Genshin Impact di dengan grafik highest 30 fps di sini sangat-sangat lancar. Walau setelah main di atas 30 menit karena framenya metal kali ya, jadi terasa agak panas di tangan. Ya masih acceptable sih panasnya, tapi ya jelas sedikit banyak ngurangin kenyamanan bermain kita. Selanjutnya, poin yang saya suka juga adalah perekaman videonya. Di sini sangat-sangat reliable. Di resolusi 4K 60 fps, mantap banget. Nah, ini kalau kita pakai lensa utama ya guys. Jadi lensa 1 kali zoom. Kurang lebih seperti ini, tapi nanti kita bandingin sama kalau pakai lensa wide angle-nya. Dan yang reliable juga bukan hanya perekaman video kamera utamanya aja loh ya. Hasil perekaman video dari lensa wide angle sama lensa tele 3 kalinya juga handy dan usable banget buat saya. Jadi kalau kalian mau merekam ruangan, kamar kayak gini, sempit, butuh lensa wide angle, nah ini cocok banget. Karena lensa wide angle-nya walaupun hanya 12 megapiksel, nggak kayak lensa utamanya. Ini adalah kalau kita mau ngerekam video pakai lensa tele, bukan tele mungkin ya. Ya tele sih, 3 kali zoom. Ini jadi sempit banget frame angle-nya. Kita loncatin dulu ke software ya. Nah ini nih, yang ngebedain HP flagshipnya Samsung sama HP flagshipnya toko sebelah. Itu software built-in made in Samsungnya. Jujur buat saya sih nagih banget. Misalnya buat content creator serabutan kayak saya tuh, video editor di HP ini tuh menurut saya adalah yang terlengkap resource-nya ya. Jadi sangat-sangat memudahkan buat ngedit video on the go dengan kualitas yang sangat-sangat bagus. Kemudian jelas ada yang namanya S Pen plus software-software pendukungnya. Sebenarnya saya pakai S Pen tuh cuma di 4 fungsinya aja sih. Yang pertama screen of memo, jadi kalau ngedadak ada ide atau ngedadak harus nyatet, aman. Prosesnya super gampang banget. Kedua, screen write. Ini lumayan sering saya pakai buat ngasih petunjuk lah atau tutorial singkat ke teman di WhatsApp lah. Jadi agak repot kalau HP daily driver saya bukan seri Note-nya Samsung. Yang ketiga, simply gampang banget kalau mau copy paste di sini. Ngeblok kalimatnya tuh akurat banget dibandingkan pakai jari. Oke? Dan fungsi yang keempat, saya sering pakai buat tanda tangan dokumen, kontrak, invoice, atau apapun di format PDF. Karena di sini Samsung punya software PDF reader khusus yang sangat memudahkan buat nanda tanganin kontrak atau invoice misalnya pakai S Pen. Sebenarnya masih banyak sih software-software unik khas flagshipnya Samsung yang lain, kayak Samsung DeX misalnya, yang sebenarnya nggak pernah saya pakai sih. Karena nggak tahu kenapa kalau di-connect ke Smart TV Samsung saya secara wireless, jadi delay gitu lah, jadi kurang nyaman. Mungkin harus pakai kabel, tapi kabelnya saya nggak punya, jadi nggak pernah dipakai. Saya juga punya akun e-money Dana, gara-gara pengen nyoba transaksi pakai Samsung Pay, biar gaya. Karena baru Dana yang kerjasama sama Samsung Pay ya. Oh ya, paling saya juga suka pakai aplikasi Samsung Gift Indonesia sih, suka nyari diskonan di sana. Sama S-Lime juga, jadi buat baca-baca koran atau beberapa majalah terbaru secara gratis. Ada juga fitur link to Windows, Microsoft Office built-in, dan masih banyak lagi sebenarnya aplikasi-aplikasi, software, dan fitur-fitur unik yang hanya ada di HP-HP-nya Samsung, terutama di seri flagshipnya. Kemudian yang nice to have juga adalah fitur anti-air IP68 sama Gorilla Glass terkuat Victus Plus di Samsung Galaxy S22 Ultra ini. Jadi bisa sedikit lebih tenang lah kalau ada apa-apa. Ya, udah sih itu dia pembenaran saya. Kalau mau nganggap harga 19 juta tuh worth it untuk sebuah Samsung Galaxy S22 Ultra. Yang memang buat saya yang dari dulu banget udah langganan pakai seri Note ini, atau kalau sekarang tuh mungkin seri S yang ada stylusnya ya. Ya, bakal selalu berasa ada yang hilang gitu lah kalau pindah daily driver ke HP merek lain. Jadi ya, worth it nggak worth it, ya itu sih tergantung seberapa sering kepakainya fitur-fitur unik punyanya Samsung. Sekarang, saya mau bahas yang menurut saya nyebelin dari HP ini. Yang pertama, hasil foto kameranya.
Secara spek hardware ini udah keren sih sebenarnya, masih pakai sensor yang sama pendahulunya si Samsung Galaxy S21 Ultra, yaitu 108 megapiksel ISOCELL HM3 dan luas sensor 1/1,33 inch-nya. Hanya masalahnya, menurut saya ada di racikan color science kameranya. Jujur, saya udah coba open-minded. Ya, masa juga sih Samsung yang pengalamannya seabrek nggak bisa kasih racikan color science yang oke di HP flagship-nya. Tapi akhirnya saya nyerah. Kalau dari tadi kalian lihat komparasi blind test antara yang kanan dan yang kiri, nah kalian suka yang mana nih? Kalau kalian suka yang kiri, selamat. Berarti kalian cocok sama color science kameranya Samsung Galaxy M52 5G yang harganya 4,2 jutaan aja. Dan yang kanan, baru itu hasil fotonya Samsung Galaxy S22 Ultra yang harganya 19 juta. Walau ya, memang kalau di kondisi low light, hardware yang lebih berkelas tuh nggak bakal bohong dong ya. Hasil kamera Samsung Galaxy S22 Ultra ini jelas bakal terlihat lebih cakep. Nah, hal ini nih yang bikin saya dilema mau pindah daily driver dari Vivo X70 Pro 5G ke Samsung Galaxy S22 Ultra ini atau enggak. Karena ya, saya tuh content creator yang males ya. Biasa abis jepret langsung diposting aja di sosial media. Males diedit-edit lagi. Tapi ya, karena poin plus di Galaxy S22 Ultra ini terlalu menggiurkan dan udah biasa saya pakai juga, jadi akhirnya baru aja kemarin saya memutuskan buat pindah daily driver ke Samsung Galaxy S22 Ultra ini aja. Kalau fotonya sih ya jadi kudu rada lebih rajin lah sekarang. Diedit-edit dulu pakai Adobe Lightroom gratisan sebelum diposting ke sosial media. Bahkan kemarin saya udah bandingin juga sama Realme 9 Pro Plus yang harganya 5 jutaan aja. Ya ini sih flashback dikit aja. Kalau kalian belum nonton video review Realme 9 Pro Plus-nya, monggo ditonton aja. Karena asli, HP-nya ini keren, recommended. Ntar linknya saya kasih di bawah juga. Kalau kamera selfie-nya sih, ya menurut saya oke aja. Silahkan kalian nilai sendiri. Lanjut, yang nyebelin nomor 2. Kamu kan baru beli Galaxy S22 Ultra nih, langsung install PUBG dong. Beres install, loh, kok nggak ada lubang jack audio 3,5 mm-nya? Harus pakai dongle deh. Loh, HP 19 jutaan kok di boxnya nggak dikasih dongle? Kebangetan. Untung aja saya punya dongle-nya Huawei sama Xiaomi yang kemarin. Phew. Dipasang, loh, kok nggak kompatibel? Rese kan? Jadi harus nunggu beli dongle dulu sebelum bisa main PUBG. Terus HP 19 jutaan nggak dikasih charger juga di sini. Alasannya katanya biar lebih ramah lingkungan. Nah, masalahnya kalau mau pakai fitur flash charge 45 wattnya, ya tetap aja harus beli chargernya lagi. Ya nggak? Dengan ekstra packagingnya yang ujung-ujungnya dibuang jadi nambah-nambah sampah ke lingkungan. Apalagi kalau beli online tuh, belum bubble wrap-nya lah, belum kertasnya lah, belum polusi dari motor kurir yang ngantar ke rumahnya lah. Belum kalau kita juga beli dongle jack audionya di toko lain, itu ada bubble wrap-nya juga, ada packagingnya juga. Jadi ramah lingkungannya di mana saya juga bingung. Dan yang paling super duper nyebelinnya, saya udah datang ke 2 Samsung Experience Store di Bandung, di Trans Studio sama VVJ. Ternyata charger ori 45 wattnya tuh kosong semua. Adanya yang 35 watt doang, sama kabelnya tuh harganya di 450 ribuan kalau nggak salah. Duit lagi. Soalnya saya kapok beli online karena banyak yang palsu. Dulu saya pernah beli yang 150 ribuan, which is nggak murah, tapi ternyata palsu dan sekarang udah rusak.
Itu juga untung bukan Galaxy S22 Ultra-nya yang rusak gara-gara pakai charger yang nggak ori alias palsu. Jadi ya saya ngerasa apa ya, dikerjain lah, direpotin juga lah, di PHP-in juga sama sebuah fitur 45 watt fast charging-nya yang sampai sekarang belum pernah saya coba, belum pernah saya pakai. HP 19 juta ini loh ya. Jadi ya ini nih, hal-hal yang bikin Samsung Galaxy S22 Ultra ini tuh rasanya kok nggak pantas gitu buat dihargai 19 juta. Ya ini mohon maaf, cuma unek-unek subjektif menurut pendapat saya pribadi loh ya. Ditunggu juga sharing pendapat kalian atau sudut pandang kalian di kolom komentar di bawah. Biar wawasan saya tentang HP ini tuh bisa lebih kebuka lah. Oke? Oh ya, informasi terakhir nih guys. Jangan lupa ya, buat kamu pengguna baru Shopback, ada tambahan bonus cashback Rp20.000. Pasti dapat ini bonusnya dengan masukin kode ini nih guys. Tapi tetap cek syarat dan ketentuannya dulu ya sebelum belanja. Kemudian ingat, setiap tanggal 25 bakalan ada promo gajian di Shopback guys. Jadi pastiin selalu buka Shopback-nya dulu tiap kamu mau belanja online biar double keuntungannya. Apalagi di bulan Ramadan ini, Shopback juga punya promo puasa yang dinamain Puas Cashback-nya. Jadi monggo selalu dicek Shopback-nya dulu. Oke? Karena kamu bisa dapetin cashback yang lebih gede, diskon, flash sale, voucher belanja gratis, dan promo menarik lainnya. Pokoknya selalu ingat belanja online hashtag mulai dari Shopback. Oke? Thanks for watching. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nikhil Saud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.